panaskan atau kamu hidupkan kompornya. Kedua, panaskan wajannya. Ketiga, masukkan minyaknya. Dan keempat, ketika minyak sudah panas, goreng ikannya. Nah, sama seperti langkah-langkah penelitian sejarah memiliki beberapa tahapan, dimulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Seperti apa nanti penjelasan secara lengkap dari langkah-langkah penelitian sejarah? Berikut ini video pembelajaran kita masih membahas materi di bab 3 mengenai penelitian sejarah dan historiografi, namun dengan subjudul yang berbeda. Adapun judul materi kita hari ini adalah langkah-langkah penelitian sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dengan rajin dan giat serta senantiasa bergembira, siswa memahami tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Peranan penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna peristiwa dari sebuah peristiwa. Kemampuan menjalankan metode sejarah dengan baik disebut kemampuan metodologis. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah diverifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah terdiri dari 5 langkah, dimulai dari pemilihan topik, kemudian heuristik, ada kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, apa penjelasan dari kelima item atau kelima urutan dalam langkah-langkah penelitian sejarah tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pemilihan topik. Nah, nanti ketika dalam pemilihan topik, yang harus diperhatikan adalah dalam topik tersebut masih dalam jangkauan, artinya masih mudah untuk mengkajinya dan memiliki sumber. Ada di sekitar kita, itu lebih simpelnya, artinya ada dalam jangkauan. Kemudian tersedianya sumber atau data. Berikutnya, cukup penting topik ini untuk diteliti, ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi pendidikan. Kemudian yang terakhir, topik ini menarik untuk diteliti. Nah, ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik untuk penelitian sejarah. Langkah berikutnya ada heuristik atau pengumpulan sumber. Kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah yang akan digunakan untuk bahan penelitian. Contohnya, mencari data atau sumber sejarah ke perpustakaan. Sumber sejarah berdasarkan cara mendapatkannya nanti terdiri dari 2 bagian. Ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer nanti ditulis atau dikisahkan oleh orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder itu nanti didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Sumber primer contohnya ketika kita wawancara pahlawan Tanah Karo, Jamin Ginting misalnya. Nah, kita wawancara dia atau istrinya, Ibu Lika Starigan, itu termasuk sumber primer. Atau juga berkas yang dituliskan di zaman tersebut. Nah, sedangkan kalau sumber sekunder, biasanya informasi yang kita dapat dari kesaksian orang lain. Misalnya, kesaksian dari anak atau cucu dari pahlawan Jamin Ginting. Nah, itu dia ya, membedakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya pun terbagi 2. Ada dia fakta keras, itu fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Contohnya, ada peristiwa konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda.
pada tanggal 2 November 1949, dan ini memang sudah benar-benar pernah terjadi dan ada buktinya, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Berikutnya ada fakta lunak, yaitu fakta yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena kurang kuatnya bukti atau sumber. Contohnya, letak ibu kota Kedatuan Sriwijaya, di mana orang-orang berasumsi, dan ada beberapa buku penulis juga mengatakan kalau Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, dekat Sungai Musi, dan Palembang adalah ibu kota dari Sriwijaya. Tapi sampai saat ini, kebenaran hal itu masih dipertanyakan kebenarannya, karena ternyata di Palembang sendiri kurang kuat ditemukannya bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, berikutnya sumber sejarah berdasarkan wujudnya. Ada nanti fakta mental dan fakta sosial. Nah, fakta mental sendiri artinya itu adalah fakta yang menunjukkan kondisi batin, mental, watak, pemikiran manusia, dan sifatnya abstrak, artinya tidak kelihatan. Makanya kalau dibilang orang sakit jiwa, itu secara fisik sehat tidak luka, tapi mentalnya yang bermasalah atau psikologisnya yang bermasalah. Contohnya, karakter masyarakat Aceh yang pantang menyerah melawan Belanda, atau karakter kita orang Batak, mau Batak Toba, Batak Karo, dan Batak lainnya, biasanya sifatnya keras. Kenapa keras? Karena memang kita berada di lingkungan pegunungan, di mana orang-orangnya memang bertumbuh dan dididik dengan keras, sehingga sifatnya juga keras. Contohnya, mereka berani merantau sampai pergi ke daerah Jawa. Mereka sukses di daerah perantauan. Dan ada slogan atau tema orang Batak atau kepercayaan juga, baik Batak Karo, Batak Toba, dan yang lain, Mela mulih adalah rulih. Nah, malu pulang kalau tidak berhasil. Nah, itu merupakan fakta mental. Berikutnya ada fakta sosial. Itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan menunjukkan corak kehidupan masyarakat pada suatu masa. Namanya sosial sudah pasti berbicara tentang masyarakat. Contohnya birokrasi pemerintahan yang membuat hubungan antara raja dan pejabat-pejabat pemerintahan di Kedatuan Sriwijaya. Ini merupakan prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang mencatatkan bagaimana hubungan raja dan pejabat pemerintahan pada masa itu. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses inilah yang disebut sebagai kritik atau verifikasi sejarah. Nanti, kritik sumber terdiri dari dua bagian. Ada dia kritik internal dan ada kritik eksternal. Apa itu kritik internal dan apa pula kritik eksternal? Mari kita bahas penjelasannya. Kritik sumber atau verifikasi terbagi dua, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal adalah kritik atau verifikasi terhadap keabsahan atau autentitas dan keakuratan dokumen. Sedangkan kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data yang isinya informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Jadi kalau kritik eksternal itu lebih fokus kepada akurat nggak dokumennya, valid nggak data dokumennya. Kalau kritik internal lebih ke kepercayaan data. Bisa dipercaya tidak informasi dari dokumen tersebut. Nah, itu yang membedakannya. Yang ketiga ada interpretasi atau penafsiran. Itu proses menguraikan atau menganalisis dan menyatukan atau sintesis data sejarah.
Dalam tahap ini, unsur subjektivitas sering muncul, dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran terhadap sumber, sehingga nanti di tahap ini ada yang namanya perbedaan pendapat karena ada sudut pandang terhadap suatu peristiwa sejarah. Contohnya bagi orang Belanda, Pangeran Diponegoro itu pengkhianat. Tapi bagi orang Indonesia, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang berjuang membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ini dia gambar karikatur yang menjelaskan adanya perbedaan pendapat atau salah paham di antara dua orang yang sedang bertikai melihat majikannya ketika akan pergi. Nah, interpretasi data sendiri nanti terbagi atau terdiri dari dua hal. Nah, setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasi, yakni merangkaikan fakta-fakta yang ada dengan sudut pandang peneliti. Terbagi atau terdiri menjadi dua hal atau dua bagian. Yang pertama ada interpretasi sintesis, adalah merangkai fakta berdasarkan keterkaitan fakta-fakta yang ada. Kemudian ada interpretasi analisis, yaitu merangkai fakta berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia atau historia, berarti sejarah, narasi, dan graphia artinya penulisan. Historiografi merupakan tahap akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran kita hari ini. Pastikan video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa catatkan nama, kelas, dan pertemuan keberapa. Tetap jaga kesehatan dan jarak supaya minggu depan pun kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Akhir kata Ibu ucapkan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.